Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Nah, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya pemerintah daerah mendanai jalanan yang tiap hari kita lewati, sekolah anak-anak, atau puskesmas di dekat rumah? Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang efeknya kerasa banget di kehidupan sehari-hari, tapi sering banget luput dari perhatian, yaitu desentralisasi fiskal. Kita bakal ngeliat dinamika yang seru banget di kawasan Asia Tenggara dan coba ngebandinginnya sama negara-negara tetangga kita di Asia Timur. Cerita di balik angka-angkanya beneran bikin penasaran. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kalian mikirin satu pertanyaan sederhana ini. Siapa sih yang sebenarnya ngendaliin duit di kota atau kabupaten kalian? Apakah bupati atau wali kota kalian itu punya kebebasan penuh buat ngebangun fasilitas yang kalian butuhin? Atau jangan-jangan mereka cuma bisa nunggu persetujuan dan duit turun dari pemerintah pusat? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan itulah yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya desentralisasi fiskal itu? Gampangnya, ini tuh soal perpindahan kekuasaan. Ini adalah proses di mana pemerintah pusat ngasih wewenang soal pendapatan, kayak narik pajak, dan tugas ngurusin layanan publik langsung ke pemerintah daerah. Tujuannya apa? Ya supaya layanan pemerintah jadi lebih cepat dan tepat sasaran, karena yang ngelola adalah orang-orang yang paling dekat sama masyarakatnya sendiri. Ini tuh fondasi dari apa yang kita sebut sebagai sistem tata kelola multilevel. Hari ini kita punya 5 poin utama. Pertama, apa itu desentralisasi fiskal? Kedua, jebakan pendapatan ASEAN. Ketiga, tekanan pengeluaran. Keempat, pelajaran dari Asia Timur. Dan kelima, gimana cara menemukan keseimbangan yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, apa itu desentralisasi fiskal? Kita akan lihat seberapa besar sebenarnya skala administrasi daerah ini. Coba dibayangin seberapa luasnya cakupan pemerintah daerah. Di Indonesia aja, dengan 38 provinsi, lebih dari 500 kota dan kabupaten, ditambah puluhan ribu desa dan kelurahan, total yurisdiksinya itu nembus angka 91.552 unit. Gila kan? Bandingin sama Kamboja yang cuma punya 1.800-an unit, atau Thailand di angka 8 ribuan. Filipina lumayan besar juga sih di angka 43 ribuan, kebanyakan karena sistem barangnya mereka. Jadi ngurusin pembagian uang di puluhan ribu wilayah yang beda-beda ini jelas bukan perkara gampang. Jaring administrasinya benar-benar super kompleks. Masuk ke bagian kedua, jebakan pendapatan ASEAN. Atau bisa dibilang ilusi otonomi keuangan. Kalau kita putar waktu balik ke era 90-an, ini tuh masanya Big Bang alias ledakan desentralisasi di Asia Tenggara. Filipina duluan mulai lewat kode pemerintah daerah tahun 1991. Terus dipicu sama transisi politik dan krisis finansial Asia, Thailand ngeluarin undang-undang desentralisasi di tahun 1999, barengan persis sama Indonesia yang ngesahin undang-undang otonomi daerah. Nah, di atas kertas, aturan-aturan ini ngasih kekuasaan gede banget ke daerah buat ngurus kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur. Tapi pertanyaannya, apakah kekuasaan hukum ini diiringi sama kebebasan finansial? Realitanya, ternyata cukup pahit. Rasio pajak pemerintah daerah terhadap produk domestik bruto di negara-negara ASEAN itu rata-rata cuma di angka 0,9%. Sangat amat rendah. Coba bandingin sama Tiongkok yang nyentuh 7,4% atau Jepang di 7,5%. Dari sini kelihatan jelas, meskipun negara-negara ASEAN ngasih tanggung jawab ke daerah, mereka nggak ngasih kemampuan buat narik pajak dalam skala yang mumpuni. Terus, apa imbasnya buat daerah? Secara praktis, ini berarti pemerintah daerah di negara-negara ASEAN tadi rata-rata cuma bisa ngehasilin 16-20% dari total pendapatan mereka sendiri. Bayangin deh, kalian disuruh jalanin urusan rumah tangga, tapi cuma pegang uang 20% dari biaya hidup sebulan. Sisanya dari mana? Ya harus nunggu uang saku atau jatah transfer dari pusat. Udah kayak anak kosan di akhir bulan yang nunggu kiriman orang tua. Kondisi ini bikin daerah jadi sangat bergantung, dan bikin kata otonomi tadi berasa kayak ilusi doang. Lanjut ke bagian ketiga, tekanan pengeluaran. Gimana jadinya kalau kalian nggak pegang kendali atas isi dompet? Disinilah kontrasnya kerasa banget. Di satu sisi, undang-undang udah nyuruh daerah buat ngurus layanan dasar. Di atas kertas sih desentralisasinya kelihatan tinggi, tapi pas dipraktekin, pengawasan pusatnya masih dominan banget. Contohnya nih, di Thailand, kalau pemerintah daerah mau bikin aturan pajak baru, mereka wajib minta izin ke Komite Pendapatan di tingkat nasional dulu. Di Kamboja, urusan keuangan daerah masih harus diproses lewat Perbendaharaan Nasional dan keputusan besarnya tetap dipegang Kementerian Ekonomi. Jadi ya, kalau undang-undangnya ngasih wewenang, kenapa tangan mereka kayak diikat? Jawabannya simpel, karena kendali duitnya masih ngumpul di ibu kota. Nah, efek dari pengawasan ketat ini langsung kelihatan di porsi belanja yang beneran dikelola sama daerah. Dari total pengeluaran pemerintah, Thailand tuh cuma ngelola 14,3% secara lokal. Filipina 16,7% dan Kamboja 19%.
Indonesia agak mendingan sih. Tingkat desentralisasi pengeluarannya paling tinggi di kelompok ini, yaitu 35,8%. Kebanyakan buat ngurusin layanan dasar kayak pendidikan dan kesehatan. Tapi tetap aja, angka segini masih ketinggalan jauh kalau kita ngintip ke negara-negara tetangga di kawasan utara. Bagian keempat, pelajaran dari Asia Timur. Kita bisa nyebut ini semacam kelas master dalam hal keseimbangan fiskal. Strategi yang dipakai Jepang ini jenius banget. Di sana, pemerintah daerahnya mengelola lebih dari 40% pengeluaran publik. Terus duitnya dari mana? Mereka ngebagi basis pajak antara pusat dan daerah. Gak cuma itu, Jepang punya sistem cerdas yang namanya pajak alokasi lokal. Sistem ini otomatis ngeratain pendapatan daerah, jadi mau warga tinggal di pelosok atau kota besar, standar layanannya tetap setara. Dan yang paling keren, daerah di Jepang dikasih kebebasan buat nerbitin obligasi atau surat utang mereka sendiri buat nutupin biaya. Mereka ini beneran diberdayain untuk mandiri. Tiongkok juga ngasih contoh yang super unik. Secara politik, kita tahu Tiongkok itu sangat sentralistik alias dikontrol penuh dari pusat. Tapi secara ekonomi, mereka luar biasa terdesentralisasi. Sejak reformasi pajak tahun 1994, pemerintah pusat ngedorong banyak banget tanggung jawab ke pemerintah tingkat kota. Hasilnya, pemerintah daerah di sana punya otonomi gede banget buat nentuin seberapa besar dan buat apa aja anggaran mereka dihabiskan. Dengan tingkat desentralisasi pengeluaran nyentuh 46,1%. Ini jadi bukti kalau desentralisasi fiskal itu bisa tetap jalan, bahkan di sistem politik yang kaku sekalipun. Tapi belajar dari Asia Timur gak melulu soal cerita mulus. Ada juga lampu kuning yang harus kita perhatiin, kayak kasus di Korea Selatan. Otoritas daerah di sana ngendaliin sekitar 60% dari anggaran negara. Angka yang fantastis kan? Sayangnya, mereka nggak punya sumber pendapatan independen yang kuat. Ujung-ujungnya, mereka sangat bergantung sama uang transferan dari pusat. Dan dari riset yang ada, ketika daerah terlalu bergantung sama pusat, aliran dana ini bisa jadi rentan disusupi motif politik. Kadang, subsidi yang lebih besar ngalir ke daerah yang kepala daerahnya satu partai sama pemerintah pusat, demi ngamanin suara. Ini realitas struktural yang wajib diwaspadai kalau mau bikin kebijakan. Bagian kelima, menemukan keseimbangan yang tepat. Ini dia formula inti buat ngebangun sistem yang sukses. Poin krusialnya begini. Sistem pemerintahan multilevel itu cuma bisa jalan kalau semuanya sinkron. Nggak bisa cuma ngasih langkah 1, yaitu numpuk tanggung jawab ke daerah, tanpa ngasih langkah 2 dan 3. Pusat harus mastiin daerah punya wewenang buat nyari uang sendiri, artinya kasih mereka kuasa buat mengut pajak lokal. Selain itu, sistem bagi hasil antara pusat dan daerah juga harus dibikin adil. Kalau daerah hidupnya cuma nungguin transferan dari pusat doang, inovasi di daerah bakal mati, dan uang negara malah jadi nggak efisien dipakainya. Ada satu kutipan bagus banget dari sumber materi kita hari ini yang merangkum semua pembahasan ini. Dibilang kalau desentralisasi fiskal yang efektif membutuhkan keseimbangan yang hati-hati antara otonomi daerah dan koordinasi pusat. Jadi, suksesnya sistem ini bukan soal ngelepas daerah sendirian tanpa arah, dan bukan juga soal pusat yang terus-terusan ngekang daerah. Ini soal ngebangun kemitraan yang seimbang, di mana beban tanggung jawab itu dikasih barengan sama modal yang cukup. Memahami dari mana asal uang pajak kita dan gimana cara belanjanya, itu penting banget buat ngerti sejauh mana kota kita bisa maju. Jadi, setelah dengerin semua fakta dan data tadi, saya mau nutup sesi penjelasan ini dengan sebuah pemikiran buat kalian. Besok-besok, pas kalian kelewatin jalanan yang rusak, atau lihat fasilitas publik yang terbengkalai di kota kalian, coba tanya deh, pemimpin daerah kita ini benaran punya kuasa buat ngebenerin, atau mereka sebenarnya cuma lagi sibuk ngatur uang saku bulanan dari pusat? Teruslah kritis, teruslah belajar. Terima kasih udah nemenin saya di sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa.